warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Lisnah Dayani semuanya. Ada yang kangen nggak ini sama aku? Kalau nggak ada yang kangen, aku aja yang kangen kalian ya. Udah lama ini aku ngerasa lama nggak ngevlog. Itu karena juga ada kendala ya kemarin. Aku dapat sedikit musibah gitu. HP aku tuh jatuh teman-teman waktu suroan di Pantai Gemah. Nah, saat itu lagi ada larung ya, itu ceritanya kayak tumpengan bukan larung ya, tumpeng. Nah, itu tumpeng di Pantai Gemah waktu suro itu. Dan di sana rame banget ya, rame banget saat itu. Videonya belum aku edit juga, mungkin setelah ini nanti setelah video ini tayang itu aku akan edit insya Allah ya, walaupun momennya tuh sudah lewat, tapi nggak apa-apa ya. Sayang banget aku di sana sudah seharian tapi nggak aku upload, nggak aku edit gitu ya. Dan waktu itu gini ceritanya, aku kan lagi jalan gitu menelusuri di sana. Kemarin itu inginnya ke Pantai Widodaren gitu, tapi di sana belum buka waktu itu, belum bisa masuk juga. Nah, belum bisa bisa sebenarnya bisa masuk, tapi karena kita juga sudah kecapean gitu loh di Pantai Gemah, akhirnya nggak masuk ke Pantai Widodaren gitu ya. Selain memang gini, kalau kita ke Pantai Widodaren itu harus bayar dulu di Pantai Gemah kan, pintu masuknya karcis itu. Tapi nanti di Pantai Widodaren tuh bayar lagi guys, karena itu pantai itu berbeda, bukan satu jalur gitu, bukan satu pengelolaan gitu ya, mungkin seperti itulah. Seperti Pantai Mbayem kan sampai Pantai Gemah itu jadi satu lah ya, punyanya gitu loh, kerjasama atau gimana. Tapi kalau Pantai Widodaren itu berbeda gitu, dia mendirikan sendiri. Tapi memang bagus itu, aku lihat-lihat di IG-nya teman-teman yang pernah ke sana tuh, di Pantai Widodaren tuh bagus. Tapi saat ini aku belum, pengen aja sih nanti kalau suatu saat mungkin pengen juga masuk ke dalamnya ya, siapa tahu ya. Karena aku orangnya tuh nggak gampang gini loh, nggak gampang terlalu memikirkan yang ayo kesana ikut ini lihat itu, kalau bukan kemauan diri aku sendiri. Meskipun banyak yang kesana ataupun menurut orang lain itu bagus ya, nggak tergerak gitu. Karena apa? Karena di sini seni hidup minimalis ternyata selaku buku ini sebenarnya sudah ada ya, tapi ternyata hidup minimalis itu sudah ada juga tertanam dari pikiran dan hati aku sendiri tuh, dari kecil gitu, dari kecil. Jadi buku ini cocok banget untuk aku ya, aku cocok banget, menurut aku tuh cocok banget dengan semuanya isi dari buku ini tuh cocok banget ya. Karena apa? Ini menurut aku sendiri ya, menurut pikiran aku sejak kecil itu, aku kalau melakukan sesuatu atau membeli sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu itu harus difikirkan gitu. Jadi nggak bisa aku kayak orang misalnya, oh ini peluang bagus gitu ya. Kalau ini contoh kecil sih, contoh kecil waktu aku alami juga di Hong Kong. Misalnya teman-teman nih lagi investasi ataupun pegel banget, lagi investasi ataupun lagi misalnya beli apa gitu ya, investasi dulu ini ya. Ini nanti untungnya segini loh, segini, gini, dan sementara aku dengan orang itu yang ngelola itu aku kan nggak kenal juga, baru kenal pertama kali juga, bukan temen yang misalnya temen pernah kenal ataupun gimana itu. Lagi menawarkan gitu ya. Kalau memang dia penyampaiannya menurut aku kayak kurang gamblang ataupun kayak menurut hati aku, selalu tanya dengan hati aku ya, kayak srek nggak sih ataupun gimana gitu, harus mikir dulu teman-teman. Aku tuh nggak bisa selalu memutuskan sesuatu tuh, oh ya ini menguntungkan, dia lo untung kayak gini langsung aja gitu, enggak. Nah itulah ada plus dan minusnya. Misalnya temen lagi sudah berhasil ya, aku masih nyantai gitu, istilahnya masih lihat dulu perkembangannya gimana gitu kan, nggak bisa asal-asalan. Nah ini bisa juga karena apa aku berpikir seperti itu, karena aku tahu sendiri kayak kemampuanku, misalnya budget ataupun apa yang aku punya tuh kayak
untuk investasi ataupun hal yang gimana itu uang yang lebih ya, misalnya kayak gitu, uang yang memang nggak kangge gitu loh, uang yang misalnya tuh kayak sementara nggak kangge gitu baru invest. Tapi kalau untuk mungkin keseharian ataupun apa kita masih membutuhkan uang itu, kalau diinvestkan kan ya kalau untung, kalau enggak, nah gitu. Aku masih mikir banyak hal lah ya, dan aku selalu menerapkan bersyukur dengan pekerjaanku yang di sana, meskipun aku cuman ya bukan cuman lagi, menurut aku tuh sesuatu juga yang anugerah dari Allah juga ya gitu ya. Allah sudah memberi aku rezeki gitu ya, kalau apa kerja di Hong Kong mendapatkan rezeki segitu, aku tuh sudah bersyukur. Jadi kalau aku pengen sesuatu yang lebih ya, misalnya kayak part time ataupun aku apa namanya jualan online, itu menurut aku lebih lebih ke nyata gitu loh. Kalau invest kita nggak kenal orangnya ya itu kayak takut sih, was was gitu ya, masih ada pikiran yang gimana gitu. Nah di samping itu teman-teman, aku tuh kenapa suka banget dengan ini isinya cocok banget karena di dalam buku ini mirip dengan pikiranku, tapi ini versi buku ini ya, versinya berbeda, penyampaiannya berbeda. Tapi kalau aku membaca ini, oh ya kok sama banget dengan pikiranku, nah ini patut diteruskan gitu loh. Nah untuk HP ini aku mundar-mandir dari tadi. Oh ya, HP aku kenapa aku nggak ngevlog, itu jatuh kemarin. HP aku itu jatuh di Pantai Gemah, itu jatuh, terus pas banget jatuhnya waktu aku meloncat gitu ya, karena itu mau mengambil momen seperti terbang gitu ya, fotonya itu biar kelihatan kayak lagi terbang gitu. Nah itu jatuh blung gitu waktu bersamaan dengan ombak, jadi ombaknya datang, HP aku jatuh, otomatis kan tenggelam banget ya, itu kena banget, masuk air lah, itu masuk air sudah kenyang istilahnya, kalau orang minum gitu udah kenyang gitu loh. Dan langsung aja itu nggak langsung mati pet-pet gitu, nggak, masih bisa berfungsi, nggak mati loh. Itu aku matiin setelah mungkin 20 menit pemakaian. Setelah jatuh itu masih aku pakai ya, setelah itu baru aku berpikir ya udah nih aku matiin aja deh, soalnya kayak apa namanya touchscreennya itu kayak nggak bisa gitu loh, kayak jalan-jalan sendiri gitu loh. Jadi akhirnya itu aku udah mulai panik nih ya, wah aku mikirnya sebelumnya tuh kayak wah hebat nih HP aku jatuh tapi kok nggak kenapa-napa, nggak mati ataupun masih bisa digunakan, itu kayak bersyukur banget gitu ya. Tapi setelah itu kok udah ini kayak ngeblank, ini kayak apa, kayak nggak beres ini. Ya udah aku matiin aja. Setelah itu aku panik deh, ngomong sama suami, wah ini HP aku gimana nih gitu, nanti kalau semuanya hilang gimana, video-video aku yang tadi tuh kayak seharian penuh ya aku di Pantai Gemah itu mengambil momen-momen suruhan itu ya, tumpang. Akhirnya nggak jadi aku upload, sampai hari ini aku belum nguploadnya, padahal sudah terlambat banget kalau ngupload. Tapi mungkin setelah video ini nanti aku akan edit juga itu video yang kemarin. Sayang sekali ya, karena menurut aku itu kerja gitu, kerja, walaupun mungkin kerjanya tuh kayak penyampaiannya pun ataupun gambarnya mungkin nggak bagus ya menurut yang lain gitu ataupun orang yang melihat, tapi itu upaya saya untuk terus berkarya gitu ya. Dan seperti itu teman-teman, jadi pesan dari tadi HP, hati-hati, HP jangan dikantongin ya, karena itu berbahaya. Selain kalian nanti jatuh, biasanya tuh kalau misalnya ada orang yang ngambil ataupun gimana, kita nggak ngerasa gitu loh, nggak ngerasa kalau kita terlena lah ya, apalagi di tempat kerumunan gitu. Nah itu hati-hati selalu. Dan masih membahas sedikit tentang buku ini ya. Buku ini aku belajar tuh dari banyak hal, dari yang pertama dari kehidupan sendiri setiap hari yang aku alami, terus dari suami juga sharing-sharing, dan dari adik aku juga, dari kehidupan orang tua juga, terus dari YouTube, dari media-media mana gitu yang menurut aku tuh kayak penting, ataupun tulisannya tuh memang mengandung motivasi ya, kayak motivasi gitu. Terus dari buku ini juga, ini buku dari adik aku yang kemarin kapan gitu beli buat aku, ini ternyata
kemarin baru buka waktu HP aku rusak itu loh, aku baca gitu, dan di sini tuh cocok banget dengan pemikiran aku ya. Jadi lebih untuk seperti mendorong lagi gitu loh, aku sudah punya pikiran seperti itu dan ini persis dengan yang aku pikirkan, dan ini lebih lagi, lebih apalah ya, lebih tinggi tingkatnya dari pikiran aku gitu loh. Jadi aku memang perlu belajar hal ini. Jadi ini seni hidup minimalis. Nah di sini tuh kayak tertulis, misalnya kita sebenarnya kayak mempunyai ruang kamar ya, misalnya kita tuh uh, pengennya tuh kayak bersih, terus kayak nggak selempek lah ya, tahu selempek nggak sesak gitu ya, kayak kebanyakan barang. Jadi yang perlu kita pelajari yaitu gimana cara kita tuh nggak terus-terusan kalau kita kemana gitu, wah ini bagus diambil, wah ini dikasih siapa misalnya kayak gitu, sayang banget kalau dibuang, yaitu diambil. Nah itu kita harus bisa mengerem mana yang misalnya memang bagus sih, itu harus harus ada pilihan dari diri kita gitu loh. Kita mau ruang yang bersih, yang longgar, ya berarti kita mungkin bisa kalau di give sama orang itu sesuatu ya itu mungkin bisa diambil kalau memang itu sebagai kenang-kenangan misalnya ataupun apa. Itu kan jarang banget juga, nggak setiap hari kita dikasih kenang-kenangan sama orang misalnya. Tergantung teman kita ya, seperti itu, teman kita banyak ataupun bestie gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kita kalau kemana-mana itu, kalau kita misalnya jalan-jalan kemana, toko ataupun ke pasar-pasar gitu, banyak di sana barang-barang yang bagus, dan kayaknya ini menurut pikiran saya juga, dan saya mengalami sebagai seorang wanita juga tuh kayak seneng kan kita memiliki barang banyak dan sebagainya. Tapi di dalam naluri kita, naluri saya ini, naluri saya pribadi ya, itu ada juga kepengen rumah bersih, walaupun bukan rumah aku, di rumah pun majikan pengen kayak rapi semuanya. Berarti gimana sih gitu loh. Nah mendingan uangnya mungkin ditabung gitu, terus kita harus berpikir beberapa kali lagi apakah barang ini tuh bener-bener apa ya, banyak gunanya kalau kita membeli, seperti itu loh teman-teman. Kalau enggak ya enggak usah diambil, karena dengan kita membeli itu kita nggak bisa mengerem, pasti nanti akan ada barang-barang yang lebih bagus lagi gitu yang pengen kita miliki, dan itu adalah menurut aku kayak pembelajaran kita gimana mengontrol cara hidup yang minimalis itu tadi. Oke teman-teman, terima kasih ya, sampai di sini dulu. Dan aku udah lama banget nggak ngevlog, ini kayak pegel gitu ngomong ngomong banyak itu kayak pegel, tapi perlu olahraga juga. Dan semoga cerita dari kemulekan saya ini memotivasi teman-teman semuanya. Misalnya ada yang serupa, kalau paham ya, kalau nggak paham bisa ditulis kok, ini komen, bisa komen ya, kok nggak paham dengan ngomongnya gimana gitu. Tapi jujur sekali aku dari dulu tuh memang seneng sebenarnya kalau mungkin terarahkan ataupun saya bisa sekolah lebih tinggi gitu, saya lebih suka sebagai pembicara, maksudnya kayak memiliki banyak ilmu, bisa bicara tersalurkan gitu ya, seperti itulah. Ini susah banget dimengerti. Oke, terima kasih yang selalu dukung channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa sukses bareng-bareng ya. Dan saya doakan semoga semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.